Jadi kalau kami dari pihak Aman Mineral, jadi program PPM atau program pemberdayaan masyarakat itu kami jalankan ada acuannya, jadi Pak Gubernur ya. Jadi dari rencana induk program pemberdayaan masyarakat yang itu pun sebagai cetak biru kami gitu ya Pak ya. Dan itu ketika menyusun itu sudah pasti juga menyesuaikan dengan prioritas dan keunggulan dari daerah seperti itu. Ada kata-kata yang menurut saya juga itu mungkin sejalan dengan visi misi kami ya, jadi berkaitan dengan meritokrasi dan juga tadi disampaikan juga poinnya adalah diversifikasi mungkin ya Pak Gubernur ya. Jadi mungkin memang benar kami memberikan kontribusi dalam bentuk kami sebagai perusahaan tambang ya, tapi ada juga di bawah Aman Mineral itu Departemen Social Impact yang kami juga memiliki mandat untuk melakukan inovasi-inovasi sosial mendukung rencana pembangunan daerah seperti itu ya. Okay. Jadi di mana kami juga bekerja sama dengan banyak stakeholders, dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumbawa di mana kami beroperasi. Kami juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan gimana menciptakan potensi ekonomi lain di luar sektor tambang seperti itu ya. Okay. Salah satu giat yang kami lakukan memang saat ini cukup banyak kami fokuskan di pengembangan sumber daya manusia, Pak Gubernur, Pak Beri dan Ibu Baik. Jadi pengembangan SDM itu kami lihat menjadi salah satu hal yang penting dan ini kami lakukan di 3 pilar program social impact kami. Jadi mungkin kalau kami boleh perkenalkan, program social impact kami itu berfokus kepada 3 pilar yang juga kami rasa ketika kami mendesain ini juga mendukung rencana pembangunan daerah ya. Jadi pilar pertama itu adalah pengembangan sumber daya manusia, itu mencakup program-program pendidikan dan kesehatan. Di pilar kedua adalah program pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tadi juga disampaikan Pak Bupati bahwasanya pariwisata akan menjadi the next big thing buat Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti itu ya. Tapi mungkin ini juga berdasarkan studi kami bahwasanya kita melihat banyak sekali wilayah-wilayah yang pengembangan pariwisatanya itu ke arah yang mungkin kontra dengan berkelanjutan seperti itu ya. Nah di sini kami ingin memperkenalkan model pariwisata yang juga memastikan lindungan alam tetap terjaga seperti itu. Jadi against bertolak belakang dengan mass tourism, tapi kita ingin memperkenalkan pariwisata yang berkonsep berkelanjutan, bertanggung jawab, ekoturism seperti itu. Dan yang ketiga adalah di bidang economic empowerment, yang ini mungkin sedikit relevan dengan topik diskusi kita. Jadi untuk menuju NTB mendunia nih Pak Gubernur, kami juga memiliki ikhtiar yang sama untuk mewujudkan itu dengan melakukan banyak sekali kolaborasi dengan mitra UMKM kami gitu ya. Yeah. Jadi di mana kami melihat berdasarkan asesmen kami, baseline kami, banyak sekali ilmu-ilmu kewirausahaan, ilmu entrepreneurship, entrepreneurial yang mungkin perlu diberikan kepada para mitra UMKM itu, bahkan itu sebenarnya banyak lebih dari hal-hal yang fundamental seperti itu ya. Jadi kami juga, tadi juga Pak Beri sempat menyampaikan bahwa memiliki mitra UMKM juga mungkin memiliki masalah yang sama seperti itu ya. Jadi mitra UMKM kami itu banyak tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai manajemen keuangan mungkin seperti itu ya. Dan ini yang menurut kami sentuhan yang kami berikan cukup impactful, di mana ketika mereka diberikan kemampuan literasi finansial yang baik, mereka bisa melakukan menghitung bisnis secara lebih akurat seperti itu ya. Mereka bisa melihat, menghitung berapa sih sebenarnya biaya ongkos produksi kami itu dan berapa hal yang bisa, berapa harga jual, harga pokok jual seperti itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga menerapkan untuk pengemasan, branding dan packaging ya di sini. Ya. Jadi branding dan packaging itu ternyata hal yang sentuhan yang kami lihat ternyata ketika kita evaluasi itu mendongkrak angka penjualan cukup tinggi ya. Di mana seperti saat ini mungkin banyak sekali penjualan itu melalui kanal-kanal digital. Yeah. Dan itu seeing is believing gitu ya. Jadi ketika melihat brand atau produk itu dikemas secara bagus, ini akan mendongkrak penjualan juga seperti itu. Karena itu tampilan juga menarik. Tampilan sangat penting, sangat menarik seperti itu. Dan yang berikutnya kita juga perlu melihat dari segi komoditas yang dijual seperti itu ya. Jadi ada pengembangan produk UMKM di sini yang kita lihat berdasarkan
comparative advantage di wilayah operasi kami. Kalau kita lihat mungkin kita kalau keliling Indonesia mungkin dari ujung ke ujung itu semua jualan keripik seperti itu ya. Jadi souvenir kita banyak sekali dipenuhi oleh makanan-makanan siap saji berupa keripik gitu ya. Nah kita perlu menciptakan sesuatu yang memang bisa kita lihat potensinya ada dan bisa kita ekspor. Kami lihat di Kabupaten Sumbawa Barat tuh ada kopi Rarak di daerah Pegunungan Rarak yang itu kita uji bersama expert, bersama Pusat Kopi dan Kokoa di Jember. Ternyata dari 20 titik yang kita ambil sampelnya, itu bisa dibilang 80% semuanya memiliki cita rasa Robusta yang kategori Fine Robusta, Pak Gubernur. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada 2 program utama kami dalam kaitannya pengembangan UMKM, pengembangan ekonomi daerah. Jadi yang pertama adalah penguatan dari teman-teman mitra UMKM ini, pelatihan bisnis, memperluas akses pasar, memperluas jejaring mereka, dan yang kedua adalah kita juga melakukan pengembangan produk-produk lokal ya, baik itu kopi dan nanti mungkin berikutnya kalau ada waktu saya akan cerita juga mengenai bagaimana kami melakukan intervensi juga di program Tenun Mantar seperti itu. Saya baru tahu ternyata Aman itu nggak hanya tambang aja, tapi tambang ya, tapi kerja-kerja untuk pengembangan UMKM juga Pak ya, pemberdayaan masyarakat. Ini saya ingin tanya, tadi kan disampaikan ada pembinaan UMKM diajarkan, bagaimana mungkin bisa dipaparkan Pak Dimas hasil dari yang sudah diajarkan kepada masyarakat, apa yang sudah berubah dari program-program itu. Semisal nanti ini program itu sukses, barangkali bisa direplikasi, ada kerjasama dengan Pemda sehingga ekonomi NTB bisa makmur mendunia gitu. Gimana Pak Dimas? Jadi mungkin di setiap program yang kami lakukan pasti kita mulai dengan melakukan assessment dan juga mengukur baseline ya. Jadi angka ketika mereka sebelum diintervensi dan setelah diintervensi seperti itu. Dan assessment itu juga melihat kebutuhan apa yang diperlukan gitu ya. Jadi karena UMKM ini walaupun kita bisa generalisasi ada kebutuhan yang mereka perlukan dalam kaitan peningkatan kapasitas atau keilmuan, tapi juga kita melihat ada spesifik bagian mana yang harus kita lakukan intervensi gitu ya. Nah ini menurut kami adalah yang paling penting, jadi kita lakukan dulu asesmen menyeluruh, dan yang kedua adalah pendampingan. Jadi ini yang memang tadi saya sempat diskusi ya dengan Abang, jadi ini pengembangan bekerja sama dengan mitra UMKM ini seperti maraton gitu ya, tidak seperti sprint ya. Ada pasang surutnya, tidak semua juga yang kami lakukan pasti ada peningkatan yang tinggi gitu ya. Tapi di sini yang kita butuhkan bahwa mentoring ataupun pendampingan yang dilakukan secara berkala dan di lapangan supaya teman-teman UMKM itu merasa mereka tidak sendiri seperti itu ya. Mereka selalu ditemani, ada expert di mana mereka butuh pertanyaan secara cepat bisa direspon seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.